Tani Vlog Channel. Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, tema keluarga, tema cinta, dan tema mengampuni menarik bagi saya. Kenapa? Karena saya selalu gagal mencintai. Karena saya begitu sulit untuk mengampuni. Bagaimana sih perjalanan cinta itu? Apalagi kalau serumah. Maaf. Romo kan tidak menyindir, tidak menyindir. Cuma saya selalu mau mengingatkan. Kalau serumah dengan mertua, aduh makin menderita. Apalagi kalau mertuanya turut campur tangan, ngomong terus. Dan mertua ini selalu memperlakukan anaknya tetap seperti anak kecil. Kamu sudah makan belum? Halo, makan vitamin belum? Ya Tuhanku Yesus, setiap saat diomongin terus. Sampai akhirnya ada orang yang berkata, Romo, paling enak itu Adam dan Hawa. Loh, kenapa? Karena Adam dan Hawa itu tidak punya mertua, Romo. Tidak mempunyai orang yang buat pusing gitu. Saya tidak mau mengatakan bahwa semua mertua itu membuat pusing. Tidak. Karena apa? Karena perintah Allah berkata, hormatilah orang tuamu. Bahkan di dalam kitab kebijaksanaan dikatakan, hormati orang tuamu kalau engkau hendak panjang umurmu di bumi ini. Jadi ini perintah Allah untuk menghormati orang tua. Mau orang tua seperti apapun, dasarnya adalah harus dihormati. Jadi orang tua itu dihormati bukan karena mereka punya banyak cuan, punya banyak warisan. Karena orang tua itu baik, karena orang tua itu memberi teladan yang bagus bagi anak-anaknya. Tidak. Even bahkan pada saat orang tua tidak pernah memberi warisan yang hebat, bahkan tidak bisa memberi teladan yang baik, tetap perintah Allah tidak berubah. Hormatilah orang tuamu. That is love. Love itu beberapa hal yang ingin saya pakai untuk permenungan kita. Saya senang sekali bahwa love and forgive itu lambangnya adalah apa? Adalah duri. Menyakitkan. Karena Ibu Teresa dari Kalkuta pernah berkata, you must love until it hurt. Jadi, the real love, it make you hurt. Jadi cinta yang sesungguhnya adalah membuat kamu sampai kepada sebuah kesakitan. Dan di situ pentingnya sebuah forgiveness. Karena Allah itu, maaf, jangan berpikir bahwa Allah itu menghadirkan kita di dunia supaya kita menderita. Enggak. Allah itu menghadirkan kita di dunia supaya menikmati berkat hidup dalam damai sukacita. Maka mari kita merefleksikan apa itu cinta, apa itu kasih. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Yakobus. Apa gunanya, saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah imannya itu menyelamatkan dia? Tidak bisa. Maka iman, Yakobus berkata, iman tanpa kasih adalah hampa. Jadi, Bapak Ibu, ada orang yang berkata, Romo, kami ini hidup perkawinan dipersatukan oleh Tuhan. Amin. Betul. Amin. Tuhan yang mau saya menikah dengan dia. Amin. Betul. Tetapi kalau sudah bersatu, jangan disakiti. Jangan dilukai. Karena iman tanpa kasih adalah hampa. Jadi kalau Anda berkata bahwa saya diberkati, hidup perkawinan saya diberkati, tetapi Anda kosong, hampa, tidak ada lagi kehangatan cinta, maka Anda membohongi Tuhan. Sama kalau Anda seorang tua, orang tua berkata, anak itu adalah pemberian Tuhan, Romo. Itu iman, benar.
Tetapi pada saat Anda melihat anak Anda kurang ajar, nggak tahu diri, nggak pernah menghormatin orang tuanya, lalu Anda bersumpah serapah sampai mendoakan, semoga anak saya celaka, Anda tidak punya kasih. Anda tidak punya kasih. Doa Anda adalah doa kebohongan di hadapan Tuhan. Iman Anda kosong, iman Anda nol. Jadi kalau Anda beriman itu bukan berarti semua kehidupan harus sejalan dengan keinginan saya. Sorry, you are not God. We are not God. We are adalah apa? Must become humble. We are the servant of God. Jadi, Yakobus mengingatkan kita bahwa hidup beriman itu harus dinyatakan dalam tindakan nyata kasih. Bahkan surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ini menjadi sebuah entitas dasar dari hidup seorang beriman. Jadi kalau orang tidak punya kasih, hidupnya itu hanya bisa menyakiti, maka dikatakan di dalam kitab suci, anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Jadi nggak perlu dia dihakimin, nggak perlu dia dijauhi, anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Karena kalau orang mengenal Allah, pasti dia punya hati yang penuh kasih. Bahkan, jangan pernah lupa dalam Injil Matius dikatakan, hukum utama dan pertama dalam perintah Yesus adalah apa? Kasih. Sehingga ditegaskan kembali dalam Injil Yohanes, kasih itu adalah identitas pengikut Kristus. Apa identitas? Identitas itu seperti kartu. Kalau Anda masuk ruangan itu pakai ID card. Nah itu. ID card itu seperti kode. Jadi pada saat ditempel, langsung keluar data-data Anda. Itu. Jadi sama. Nanti kita mau masuk ke surga, harus pakai ID card juga. ID card-nya adalah apa? Kasih. Nanti di dalam Injil, di dalam kitab suci kita akan mendengar, apakah engkau sungguh melayani aku memberi makan pada saat aku lapar, memberi minum pada saat aku haus, mengunjungi aku pada saat aku dalam penjara, memberi pakaian pada saat aku telanjang. Nanti diperlihatkan di dalam kitab suci. Jadi identitas kita, kalau kita itu betul-betul pengikut Kristus, kita harus hidup di dalam kasih. Tidak bisa tidak. Maka di dalam Lumen Gentium dikatakan, artikel 8 dan 56 mengatakan, gereja adalah persekutuan iman, harapan, dan kasih. Berpikir kalau saya itu sudah dibaptis, sudahlah enggak perlu ke gereja, cukup saya di rumah saja, yang penting baca kitab suci, yang penting kan baca kitab suci, lalu berdoa rosario sendiri, cukup toh. Itu kan ungkapan iman. Tidak. Itu belum sah, belum valid. Kalau Anda masuk dibaptis dalam persekutuan gereja, maka Anda pun harus masuk dalam persekutuan iman. Itulah sebabnya kita masuk KTM, Anda masuk persekutuan doa, Anda masuk Legio Maria, Anda masuk Antioquia, Anda masuk Choice, Anda masuk Lansia, Katolik, Hana dan Simeon. Itu adalah persekutuan iman. Jadi jangan pernah pula menjadi orang Katolik itu hanya puas dengan doa dan ekaristi saja. Cukup. Tidak. Kita harus masuk persekutuan. Supaya apa? Supaya iman kita bertumbuh dan berkembang. Ingat kalau Anda hanya jalan dan diberi makannya cuma camilan, bukan camilan lah ya saya mengatakan. Hanya kita makannya di dalam perayaan Ekaristi tanpa mau memperdalam firman, maka kita tidak pernah akan punya kekuatan yang sungguh.
Kan kalau kita makan juga pasti kan ada camilan sedikit-sedikit. Oh, ada kacang, bakpao, bacang. Semuanya membuat kita gemuk. Kan makin gemuk, kita makin katanya makin sehat. Padahal makin gemuk adalah makin banyak penyakit gitu ya. Harusnya minimal kita makin sehat dengan banyak nutrisi. Nutrisi. Jadi yang harus diberi nutrisi itu bukan hanya badan kita, roh kita, jiwa kita harus diberi nutrisi. Di mana? Di persekutuan iman itu. Dan di dalam persekutuan imanlah harapan kita, cinta kita bertumbuh, berkembang. Ada seorang teman yang bersharing bagaimana dia begitu terpukul bahwa mamanya kena COVID gara-gara melayani dia yang sedang sakit. Dia begitu terpuruk, tetapi dia ingat dia punya sahabat dan teman. Dia punya persekutuan doa. Dia lemparkan permohonan untuk mendoakan. Dia lemparkan permohonan doa. Dan apa yang terjadi? Karena kuasa doa dari persekutuan doa itu, maka mamanya dipulihkan dalam hanya beberapa hari saja. Anda jangan berkata, ya pastor kan itu karena masuk rumah sakit, karena diobati. Halo, obat dan seluruh penanganan rumah sakit tidak akan menjadi berkat sungguh penyembuhan kalau tidak disertai kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Ini pentingnya persekutuan. Supaya hidup kita, iman kita ini didukung oleh yang lain. Dan di dalam persekutuanlah kita bisa mewujudkan cinta kita. Tunjukkan cinta kita itu di dalam apa? Di dalam persekutuan. Nah, bagaimana supaya berbelas kasih, supaya kita punya kasih? Jangan lupa Allah adalah sumber kasih. Bahkan dikatakan dalam Injil Yohanes, kalau Allah adalah kasih, maka barang siapa tinggal berada di dalam kasih, ia berada di dalam Allah. Jadi kalau tadi orang tidak punya kasih, berarti orang tidak mengenal Allah. Kalau orang berada di dalam kasih, maka orang itu berada di dalam Allah. Jadi di sini harus menjadi sebuah timbal balik yang benar ya. Jadi kalau orang rajin berdoa, orang pun harus rajin mengasihi. Karena orang berdoa itu berarti apa? Berarti orang itu tinggal di dalam Allah. Jadi kalau tinggal di dalam Allah, jangan sampai orang rajin berdoa tetapi tetap rajin menista orang lain, menyakiti orang lain. Ngomongnya nyelekit, menyakiti hati orang lain tanpa punya perasaan. Rasanya doa orang itu harus dikoreksi, harus dibenerin. Itu doa yang salah. Maka kalau dipertanyakan, lalu belas kasih itu seperti apa? Kasih itu seperti apa? Kasih punya 3 unsur penting. Spontan. Apa itu spontan? Spontan itu nggak perlu pikir panjang lah. Jadi kalau ada pengemis, kita juga kadang-kadang ngelihat, mau ngasih 5.000, oh jangan-jangan kebanyakan, jangan-jangan dia bohong, jangan-jangan dia sebetulnya kaya. Itu terlalu banyak pikiran. Udah kasih, kenapa sih? Gitu ya. Sama kepada tukang parkir. Kalau saya melihat tukang parkir sudah bapak-bapak tua gitu ya, sudah hujan, dia masih setia memarkirin. Saya nggak tega kalau cuma ngasih 5.000, nggak tega. Bahkan kalau ada, ya saya kasih 20.000, bapak itu, wah nggak ada gantinya. Udah ambil saja Pak, ambil. Itu artinya apa? Tindakan belas kasih itu harus spontan. Sama. Kalau Anda melihat suami Anda sedang diem saja gitu ya, sedang ngelamun aja, mungkin dia mikirin wanita lain. Udah jangan diomongin, pasti kamu mikirin perempuan lain ya. Jangan. Datangi suami Anda, Papa butuh apa? Butuh kopi, butuh minum, butuh buatin super mie. Saya buatin ya. Itu spontan, itu cinta. Jadi spontannya tuh jangan spontan menyakitkan gitu. Pada saat lihat suaminya sedang diem merenung, pasti mikirin mantan ya. Ya ilah. Jadi kasih itu selalu spontan untuk sesuatu yang baik. Yang kedua, kasih itu universal. Artinya apa? Kasih itu tidak pernah hitung-hitungan.
hitung-hitungan. Jadi jangan sampai di dalam kasih itu ada balas budi, ada hutang budi. Nah, itu hitung-hitungan. Hutang budi, balas budi itu hitung-hitungan. Maka kan Yesus selalu berkata, kalau engkau mengundang, undanglah orang-orang yang tidak bisa mengundang kamu ke pesta. Jadi apa yang saya mau katakan, bahwa di Jakarta ini misalnya apa? Kalau orang ngasih angpau, ditulis angpaunya dari siapa? Angpaunya dari siapa? Oh, nanti kalau dia pesta, angpaunya cuma 100.000. Gua juga akan ngasih 100.000. Nggak mungkin lebih, gitu ya. Jadi lihat, ini balas budi, ini hukum balas budi. Jadi dalam cinta itu tidak ada balas budi, tidak ada hutang budi. Saya mau memberikan ini yang bisa saya berikan, ini yang saya lakukan spontan dan universal. Tidak perlu melihat-lihat. Apakah dia pernah punya jasa untuk saya atau tidak. Itu. Dalam hukum cinta tidak ada hukum jasa baik. Dan yang terakhir di dalam hukum kasih adalah konkret. Konkret itu jelas. Jadi jangan sampai Anda melihat pengemis, gitu ya. Anda lihat pengemis, Anda buka jendela, Pak. Saya doakan ya, semoga rezekinya banyak. Amin. Anda pasti saya yakin Anda akan diludahi oleh pengemis itu, gitu ya. Kampret lu, gua nggak butuh doa, gua butuh duit, gitu ya. Jadi perhatikan, di situ kita harus mengerti bahwa pertolongan itu harus konkret. Pertolongan itu harus nyata. Tawarkan sesuatu yang memang sungguh nyata. Saya begitu terharu di saat ada saudara saya yang dari Amerika, mungkin ada di sini kenal Pastor Ilo, yang baru selesai di Amerika, belum terlalu lama pulang ke Indonesia, rupanya pada saat diperiksa, dia kena COVID positif. Lalu masuk Wisma Atlet. Langsung ada beberapa umat tahu bahwa pastornya masuk Wisma Atlet, langsung ngomong, Romo, saya mau kirim vitamin. Gimana ya alamatnya? Ini tindakan kasih yang spontan. Nggak pikir-pikir. Saya pernah berziarah juga dengan oma-oma ke Medjugorje. Waktu berziarah, tiba-tiba saya kejepit penjepitan tulang belakang. Itu oma-oma tahu bahwa saya sakit. Semua oma-oma ngasih obat pada saya. Ada pincwapil lah, apapil lah, balsem lah, semuanya. Dan ditanya setiap hari, Romo dipakai nggak? Romo diminum nggak? Romo diolesin nggak? Ya akhirnya supaya menyenangkan, saya pakai dan saya olesin semuanya. Sampai saya masuk bis seperti bau engkong-engkong gitu ya, baunya. Sampai semua orang berkata, ini bau siapa sih? Kata sih, kok bau minyak angin? Lalu saya ngomong, gue pakai minyak angin. Obat dari oma. Jadi lihat, jadi cinta kasih itu adalah ungkapan yang spontan. Ungkapan yang tidak pernah melihat apa yang dibutuhkan, apa yang bisa saya lakukan. Jadi kita bukan berpikir, nanti ya kalau oma punya, itu tidak akan pernah melakukan apapun. Jadi cinta itu bukan nanti ya. Enggak. Jadi cinta itu selalu melakukan apa yang bisa saya lakukan. Antoni Vlog Channel.